Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sorta Maharani S dengan NIM 211513672 semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan. Untuk soal yang pertama yaitu ada apa sebenarnya masalah pendidik atau guru kita saat ini dan bagaimana solusinya? Ada banyak sekali permasalahan yang dihadapi pendidik saat ini. Namun yang sangat saya notice dari dulu sampai sekarang yaitu dua permasalahan. Permasalahan pertama, kurangnya persiapan dalam mengajar. Untuk solusinya, pendidik yang baik sebaiknya sudah menyiapkan program pembelajaran selama 1 semester, menyiapkan media dan bahan ajar, dan keperluan-keperluan lainnya yang dibutuhkan saat mengajar, agar lebih leluasa dalam menyampaikan materi. Permasalahan yang kedua yaitu kurangnya interaksi antara peserta didik dan pendidik. Solusinya, pendidik sebaiknya membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik agar lebih paham kesusahan atau kesulitan dalam belajar, menghargai pendapat dan tidak menghakimi peserta didik. Oleh karenanya, seorang pendidik tidak hanya harus mampu menghantarkan peserta didik ke kebahagiaan setinggi-tingginya, namun juga harus membantu peserta didik memahami pilihannya. 1B. Ada apa sebenarnya dengan peserta didik kita saat ini dan bagaimana solusinya? Peserta didik saat ini seringkali mengalami kesulitan dalam belajar. Hal itu bisa saja berdampak dari kehidupan psikologis dan sosialnya, baik dari keluarga maupun lingkungan. Hal itu bisa menyebabkan kurangnya kefokusan siswa dalam belajar. Untuk solusinya, sebagai pendidik harus mencari tahu penyebab dari kesulitan belajar tersebut dan mencari solusinya. Misalnya, siswa yang memiliki kemampuan kognitif yang rendah. Oleh karena itu, guru harus memberikan perhatian lebih kepada siswa tersebut dan berkonsultasi kepada kedua orang tuanya, mencari tahu penyebabnya. 1C. Ada apa dengan sarana dan prasarana pendidikan kita saat ini dan bagaimana pula solusinya? Tidak dapat dipungkiri bahwa fasilitas yang memadai, fasilitas yang lengkap dapat menunjang proses belajar dan mengajar. Akan tetapi di Indonesia saat ini, fasilitas tersebut kurang memadai dan belum merata. Seperti di tempat-tempat yang jauh dan terpelosok, sarana dan prasarana tersebut masih sangat minim. Oleh karena itu, solusinya kepada pendidik harus memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, berupaya meningkatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, siapapun bisa jadi guru dan rumah manapun bisa menjadi sekolah. Itu artinya pendidikan dapat dilakukan dimanapun, oleh siapapun dan kapanpun. Dan pendidik juga dapat bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk meningkatkan fasilitas tersebut. Selanjutnya jawaban dari 1D. Mengapa kurikulum di Indonesia selalu berubah? Kurikulum di Indonesia selalu berubah, itu semua disebabkan oleh penyesuaian. Penyesuaian pertama yaitu penyesuaian zaman, yang kedua penyesuaian kebutuhan peserta didik, dan yang ketiga menyiapkan generasi mendatang yang dapat memandang ke depan.
Yang pertama yaitu penyesuaian zaman. Seperti yang kita ketahui, pada abad ke-21 ini semuanya beriringan dengan teknologi. Sangat membutuhkan teknologi. Karena di zaman dulu dan zaman sekarang beda. Dahulu kita tidak membayangkan adanya pekerjaan-pekerjaan seperti YouTuber, influencer, dan gamers. Tapi pada peserta didik sekarang, itu semua menjadi cita-cita mereka. Ada yang bercita-cita seperti itu, banyak sekali peserta didik sekarang yang kalau ditanyakan cita-citanya mau jadi apa, mau jadi YouTubers, mau jadi gamers, itu semua karena perkembangan zaman. Selanjutnya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kita sebagai pendidik hanya perlu menjadi penuntun atau among bagi peserta didik, menuntun mereka menentukan pilihan mereka asal tidak membahayakan nyawa dan membahayakan orang lain. Untuk itu, pendidik harus mempersiapkan diri untuk mampu mengantarkan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, namun tidak membahayakan nyawa. Selanjutnya jawaban dari 1E. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu minimnya sarana fisik, kedua rendahnya kualitas guru, ketiga guru yang belum sejahtera, keempat pendidikan yang tidak merata, kelima mahalnya biaya pendidikan. Salah satu solusi yang dapat kita terapkan adalah meningkatkan kualitas pendidik dan kesejahteraan pendidik. Karena apabila memiliki kualitas, dedikasi dan profesionalisme yang tinggi, maka pendidik dapat memanfaatkan fasilitas yang ada untuk membantu meningkatkan pendidikan. Dengan adanya kreativitas tenaga pendidik, maka masalah fasilitas tidak akan menjadi masalah. Untuk mengatasi permasalahan pemerataan pendidik, sebaiknya pemerintah melakukan program revolusi guru secara besar-besaran yang mau ditempatkan di mana saja. Jawaban dari 2D, dampak jika pendidikan Pancasila tidak diterapkan. Dampak yang pertama yaitu bangsa kita berpotensi kehilangan generasi muda yang telah disiapkan begitu lama untuk mendukung kehidupan berbangsa dan negara. Mereka justru dapat tersesat dalam ideologi lain yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan negara. Dampak yang kedua yaitu Indonesia akan kehilangan pedoman dan jati diri negara, serta melunturnya budi pekerti yang terkandung dalam Pancasila, yang menyebabkan menurunnya pemikiran dalam bidang pendidikan bagi warga Indonesia. 3A. Konsep learning society. Learning society atau masyarakat belajar adalah memberdayakan peran masyarakat dan keluarga dalam dunia pendidikan. Diharapkan masyarakat dan keluarga dapat berperan aktif dalam belajar. Learning society merupakan wacana alternatif dari dunia kependidikan yang menitik beratkan kepada bagaimana pendidikan tersebut diperoleh, dari mana dan kapan, tidak terikat dalam ruang dan waktu. Dalam learning society, pendidik dituntut untuk dapat menciptakan bahan dan media ajar yang menarik. Seperti contohnya, pendidik dapat menyiapkan media ajar dari film dalam bentuk animasi, game, dan multimedia interaktif lainnya. Selanjutnya dari media ajar buku, pendidik diharapkan dapat menciptakan buku yang mudah dipahami dan menarik untuk dibaca. Pendidik juga dituntut untuk kompeten
menuangkan pembelajaran dalam media online seperti e-book dan website yang dapat diakses dalam 24 jam agar mempermudah peserta didik untuk mendapatkan pelajaran, sehingga peranan tatap muka tidak lagi begitu mutlak. Jawaban dari 3B. Mengapa kita perlu belajar? Hidup adalah sebuah proses. Dari proses tersebutlah yang dapat menentukan kita menjadi lebih baik atau malah sebaliknya. Dari proses tersebut kita dapat belajar merubah pemikiran kita menjadi lebih positif, merubah kepribadian kita menjadi lebih tertata. Karena akan selalu ada hal baru untuk kita pelajari. Jika kita berhenti belajar, maka itu artinya kita menyerah untuk memahami kehidupan. Jawaban dari 3C. Penerapan learning society. Saya menerapkan learning society yang pertama, yaitu belajar dari pengalaman orang yang lebih dahulu, seperti pengalaman orang tua, belajar dari pengalaman kakak atau orang lain. Kemudian memanfaatkan platform online seperti YouTube atau media sosial. Dari sana bahkan banyak hal-hal baru yang belum saya ketahui. Saya dapat belajar dari sana, seperti belajar tentang aturan-aturan agama atau hal-hal baru yang belum saya ketahui. Soal terakhir, pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah sebuah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi dari keberagaman suku, etnis, budaya, ras, dan agama. Pendidikan multikultural tentu saja sangat penting di Indonesia, mengingat semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Dengan adanya pendidikan multikultural, kelas disusun bukan untuk mengubur potensi yang ada, perbedaan yang ada dalam diri siswa, namun tiap peserta didik dapat mengaktualisasikan diri masing-masing. Pendidikan multikultural sangat penting diterapkan di Indonesia karena di dalam multikulturalisme kita mengakui dan menghormati perbedaan sosial. Unsur-unsur latar belakang budaya kita sebagai suatu rahmat, suatu anugerah, dan suatu kekayaan yang indah. Kita tidak melihat atribut identitas perbedaan kita sebagai ancaman atau petaka. Dan apabila pendidikan ini tidak diterapkan di Indonesia, maka Indonesia akan terpecah belah, mengingat kembali banyaknya perbedaan, keberagaman dari rakyat Indonesia. Terima kasih. Itulah tadi jawaban dari soal-soal UAS yang dapat saya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.